Halo teman-teman YouTuber, selamat berjumpa kembali di channel saya. Kali ini saya mau berbagi tentang PlayStation 2, PS2 lagi. Dan saya baru beli PS2 Fat. Ini sudah matrix dan harddisk ya. Tadi sempat dicoba di tempatnya yang menjual PS-nya. Jadi kasusnya itu gamenya awalnya ada, kemudian ketika dicoba dimainkan lagi itu gamenya hilang semua. Dan tadi ketika saya coba di sana, gamenya bisa muncul beberapa judul saja ya. Jadi ini kasusnya mirip dengan PS2 Fat yang saya servis kemarin, dimana kasusnya gamenya banyak, kemudian berkurang beberapa buah judul. Kemudian ketika dicoba dimainkan lagi, gamenya berkurang lagi beberapa judul ya. Kita akan coba dulu PS-nya. Kita nyalakan PS2 nya, dan ini indikator lampunya tidak menyala ya, tetapi ketika saya coba di sana itu ini menyala. Kita akan coba nyalakan PS2 nya. Nah, dan menyala, ada metriknya, sudah metrik ya. Ini tombolnya kayak coplok ya, klik klik klik, tetapi masih berfungsi. Lampu harddisknya tadi menyala atau enggak ya, kita tunggu saja. Tadi memang agak lama ya. Oke, ini adalah judul gamenya. Jadi ini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 judul game. Ada 16 judul. Kita akan cek nanti pakai laptop seperti biasa ya, pakai WinIP ya. Dari 16 game ini akan kita cek pakai WinIP. Untuk gamenya tadi saya coba bisa ya, untuk bukan downhill. Saya coba tadi apa ya, burnout kalau tidak salah. Kita coba game apa ya, godain aja. Untuk LED harddisknya sepertinya mati ya teman-teman, tidak menyala ya. That's what I expected from you. Oke, selanjutnya kita akan cek pakai laptop untuk daftar gamenya. Oke teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe channel saya untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel saya. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Jangan lupa tonton juga video-video saya yang lainnya.
Untuk PS2 nya adalah seri 9001. Untuk harddisknya pakai tiket 80 GB ya teman-teman. Tiket 80 GB. Kita akan cek pakai laptop, pakai WinHip dulu ya. Selanjutnya kita konekkan harddisknya ke laptop. Kita pakai adaptor ya, adaptor ATA to USB atau IDE to USB dengan tambahan power supply 12 volt untuk power harddisknya. Lalu kita tancapkan ke laptop. Oke, ini terbaca ya teman-teman harddisknya. ST380011. Ini untuk harddisk tiket 80 GB dari PS2 tadi ya. PS2 yang saya tes tadi. Kalau teman-teman lihat di Explorer Windows nanti tidak akan muncul ya. Oke, tidak akan muncul. Tetapi kalau teman-teman cek di Device Manager, kita tunggu dulu. Oke, kalau kita lihat di Device Manager ini, di bagian Storage, kemudian di Disk Management, nanti akan terbaca untuk harddisknya. Tetapi terbaca sebagai kosong ya, atau raw. Kita lihat dulu ya. Nah, akan muncul seperti ini. Ini teman-teman cancel saja. Oke, dan harddisknya terbaca seperti ini. Unallocated atau harddisk kosong. Ini teman-teman tidak perlu diudik-udik ya. Karena format harddisk PS2 itu adalah PS2, bukan NTFS atau FAT32 seperti format harddisk seperti format harddisk di Windows. Jadi teman-teman biarkan saja. Oke, selanjutnya kita buka WinHip. Dan kita cek harddisknya yang 80 GB yang ini. Oke, ternyata ada masalah pada harddisknya teman-teman. Kita oke saja. Kita coba lagi. Oke, dan masih error. Saya akan coba lepaskan dulu harddisknya dari laptop. Kita lepaskan dulu. Lalu saya akan coba matikan antivirus. Lewat sini aja. Lalu saya akan coba pasangkan lagi harddisknya ke laptop. Lalu kita buka WinHip kembali. Oke, sepertinya harddisknya memang error ya teman-teman. Jadi kasusnya
untuk error yang awal itu mirip dengan yang pernah saya upload di episode yang beberapa episode yang lalu, dan untuk yang ini adalah permasalahan juga di harddisknya. Jadi kita akan coba format dulu harddisknya, tetapi karena di sini belum bisa terbaca, kita coba format di Windows ya. Kalau harddisknya normal, ini teman-teman harus di cancel, tetapi karena ini tadi trouble akan saya oke. Dan akan saya format ya, saya buat volume baru. Oke, di partisi F dengan nama new volume kita coba buka, dan ini harddisknya 80 GB sedikit ya teman-teman. Untuk partisinya adalah NTFS ya, tetapi karena kalau kita ingin jadikan sebagai harddisk internal PS2 harus kita format pakai WinHip ya, dan formatnya adalah PS2. Kita akan hapus lagi partisi yang baru saja kita buat di harddisknya. Kita buka dulu ya, kita buka lagi manage. Jadi ini biasanya disk PC kalau Windows 10 ya, ini saya ubah jadi Spectre. Teman-teman klik kanan lalu pilih manage, ini nanti akan tampil halaman seperti ini, computer management. Lalu teman-teman pilih disk management, dan kita akan hapus atau format ya, bukan hapus, kita format harddisknya. Ini adalah harddisk PS2 tadi, kita delete saja ya, bisa enggak? Oh, kita delete ya, bukan hapus, bukan format ya teman-teman, kita delete saja dan menjadi unallocated. Setelah itu kita format harddisknya itu pakai WinHip. Oke, kita pilih harddisknya dulu, akan muncul error seperti ini dan akan muncul pilihan format drive. Kita format. Untuk pilihan menunya default seperti ini bisa pilih HD loader 28 bit maupun Toxic OS, tetapi kita pilih yang HD loader 28 bit, lalu kita oke, lalu kita yes, kita oke. Oke, harddisknya bisa diformat ya teman-teman. Jadi ini harddisknya bisa digunakan untuk harddisk internal PS2 lagi. Jadi kasusnya ini bisa dibilang lebih susah. Kenapa? Karena prosesnya kita harus memformat ulang harddisk internal PS2. Kalau kemarin kita tinggal repair dan masalahnya selesai. Kalau sekarang harus kita format pakai WinHip dan game beserta HD loadernya hilang. Dan nanti akan saya isikan OPL saja teman-teman. Untuk sekarang saya akan isikan satu buah game dulu untuk percobaan, dan nanti kalau sempat akan saya tambahkan ya. Saya coba dulu ya teman-teman. Untuk proses pengisian gamenya teman-teman bisa lihat di video-video saya yang lain, dan ini akan saya skip untuk mempercepat videonya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan coba harddisknya di PS-nya. Di sini saya siapkan juga, ini adalah memori MC mode atau MC boot Fortuna. Banyak orang yang menyebutnya MC boot Fortuna. Kalau saya menyebutnya MC mode, jadi MC ini tidak pakai free MC boot atau MC boot ya. Jadi kita hanya isikan Fortuna supaya nanti memori ini bisa digunakan untuk menjalankan aplikasi homebrew seperti ULE, kemudian OPL dan sebagainya. Dan saya siapkan juga sebuah micro SD dengan card readernya atau adaptornya. Ini nanti untuk menginjekkan OPL ya, atau mengisikan OPL ke harddisk internal PS2, dan juga nanti untuk tema OPL nya juga ada di sini.
Kita pasang dulu harddisknya. Balik. Mana yang ngepengnya. Ya. Jadi untuk gamenya tadi saya isikan full game ya teman-teman. Saya isikan 83 game kalau saya tidak salah ingat. Kita pasang dulu. Saya akan perbesar resolusi videonya dulu ya teman-teman. Ini tadi masih resolusi 640. Oke. Kita pasang dulu kabelnya. Kita pasang micro SD-nya. Mudah-mudahan slot USB-nya masih berfungsi ya teman-teman. Tadi belum sempat saya coba. Mudah-mudahan berfungsi semua. Dan seperti biasa untuk menyalakan untuk masuk ke menu metrik kita harus tekan segitiga dan bulat bersamaan. Dan kali ini terlihat menyala merah ya teman-teman. Kalau tadi siang saya coba tidak kelihatan ya. Oke, kita tahan segitiga dan bulat, kita nyalakan PS2 nya dan akan masuk menu metrik. Lalu kita ubah dulu boot modenya seperti biasa ke dev1 untuk membaca boot file yang ada di memory card PS2. Lalu kita tekan start untuk menyimpan perubahan, lalu kita reset S2 nya. Oke, dan ini nanti sepertinya akan error ya, karena seingat saya untuk settingan memori ini adalah di slot 2. Ini saya tancapkan di slot 1. Saya coba dulu teman-teman. Dan benar ya, tidak bisa dijalankan ya. Kita matikan dulu saja PS2 nya. Saya akan pindahkan ke slot 2. Kita nyalakan kembali PS2 nya. Dan untuk LED harddisknya mati ya teman-teman, tidak nyala ya. Dan ini tidak masuk ke bootnya. Oke, nggak apa-apa, kita masuk ke metrik lagi saja. Atau slot 2 nya rusak ya jangan. Kita coba dulu ya. Kita coba restart lagi. Ini untuk logo metriknya saya akan off kan dulu ya. Mana sih? Ini metriknya masih lama ya, versi 154 ya. Boot logonya kita off kan. Dev1. Kita reset. Dan tidak mau masuk. Apakah slot 2 rusak? Kita belum tahu. Saya akan matikan lagi PS nya. Kita coba lagi. Dan belum mau masuk
Oke, ini pernah saya alami juga ya teman-teman, dan saya akan coba cara yang pernah saya lakukan. Jadi kita masuk lagi ke menunya, menu metrik, kita ubah boot modenya. Nah, kita reset. Semoga untuk slot 2 nya normal. Oke, dia akan blank ya, karena dev 2 nya ini belum ada untuk boot filenya. Kita akan matikan dulu. Kita tahan seketika pula lagi, kita masuk ke menu metrik, kita ubah lagi ke dev 1, kita start, kita reset, dan nanti kalau belum bisa juga saya akan pakai memori yang lain saja. Ya, ternyata tidak bisa. Saya coba pindahkan ke slot 1, kita coba reset ya. Nah teman-teman, untuk slot satunya bisa ya, mungkin ini slot memori yang slot memori slot 2 nya itu rusak ya. Oke, saya akan coba memori yang lain. Saya lupa ya, punya saya itu yang ule di slot 1 yang mana. Yang saya tandai hanya masih yang ini. Nah, sekarang kita ganti memori, dia nggak mau mendetek ya. Jadi sistemnya kadang kayak read only. Kita coba di slot 2. Oke, dia masih belum mau. Ini kenapa kok tembus ya memorinya? Oke, dia nggak mau juga. Oke, saya akan matikan dulu. Kita coba memori yang satu lagi. Oh, kenapa ini? Oke, masih belum mau. Kita matikan dulu. Oke, masih belum mau. Saya akan utak-atik dulu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat pengaturan config apps-nya, dimana yang tadinya dari memori di slot 2 akan kita atur menjadi slot 1 ya teman-teman. Dan kita akan lihat dulu, tadi saya backup di sini di folder DTA. Saya akan pindahkan dulu ke laptop saya. Saya copy.
Kita paste di sini. Lalu eject dulu micro SD-nya. Dan kita ganti dengan micro SD yang awal ya, yang biru. Oke, sudah kita pasangkan. Selanjutnya kita copy backupnya. Ini buat jaga-jaga ya teman-teman. Ini untuk file backup. Saya akan simpan di micro SD ini. Dan saya buatkan folder yang sama dengan micro SD yang sebelumnya, yaitu folder DTA. Kita akan buat untuk slot satunya. Ini kita copy dan paste di sini. Kita rename menjadi slot 1. Dan seingat saya tadi kopikan config apps dan config opl ya. Dan ternyata hanya config apps-nya yang tercopy, tapi nggak apa-apa. Kita ubah dulu pengaturannya menjadi MC0, karena MC1 itu slot 2 dan MC0 itu slot 1. Saya akan ubah menjadi MC0, lalu saya simpan. Kita keluar. Jadi ini saya masih heran juga ya, kenapa config opl-nya tidak tercopy. Ini saya sambil cari-cari ya, benar tercopy atau tidak ya tadi. Dan tidak ada ya file config opl-nya. Kita akan coba copy saja untuk file config apps-nya yang di slot 1 ke micro SD, dan untuk selanjutnya nanti akan kita pastekan atau kopikan ke memori mcmod yang akan kita pakai seperti di part yang sebelumnya teman-teman. Kalau dulu pernah saya buat adalah config apps yang ini ya, teman-teman bisa cek di video-video saya yang sebelumnya. Selanjutnya kita akan eject dulu dan nanti kita akan coba di PS2 nya. Oke teman-teman, jadi tadi karena memori yang ada OPL Fortuna OPL-nya itu hanya yang pertama kali tadi saya setting ya. Jadi untuk semua memori atau memori yang lain itu tidak bisa terbaca. Jadi saya putuskan untuk mengubah settingan ULE dan IGR ya yang ada di memori ini kembali ke slot 1. Jadi saya pakai bantuan PS2 Slim saya. Dan biasanya dia pakai memori yang ini, saya lepas dulu. Akan saya ganti dengan memori ini memori untuk backup dan restore ya, untuk setting IGR dan ULE di slot 1 maupun slot 2. Apa? Apa lu? Hati-hati main di pelan-pelan. Oke, lalu memorinya akan saya lepas dulu ya teman-teman, karena untuk PS2 ini memori yang saya pakai adalah yang ini, yang sudah saya solder langsung ke mesin dan dia ada di slot 2. Jadi khusus untuk PS2 Slim ini dia ada di slot 2 untuk OPL dan IGR, OPL, IGR dan ULE.
Kita masuk dulu ke Fortuna, lalu ke PL. Kita masuk ke ULE. Untuk memorinya, micro SD saya itu ini ya teman-teman, ada ya. Dan sekarang kita tancapkan dulu memori PS2 nya di slot 1 atau MC0. Saya mau copy dulu settingan ini ya, config OPL ya, dan saya taruh di micro SD saya. Oke, selanjutnya saya restore yang untuk slot 1 yang ini. Kayak copy, paste, terlalu cepat ya mungkin ya. Kita ulangi ya teman-teman. Ini kita copy, kita tandai dengan menekan X, lalu kita munculkan menu kopinya dengan tombol R1, kita arahkan ke bawah, pilih copy ya. Kembali tekan segitiga, arahkan ke MC0 bulat, arahkan ke bawah OPL ini, lalu R1 dan paste. Oke, selanjutnya kita coba lagi di PS2 Fat. Kita akan coba lagi di PS2 Fat nya. Oke, masuk ke OPL. Maaf, ini keliru ya. Maaf ya, saya salah tekan. Saya ubah dulu ke aplikasi yang ini. Oke, dan OPL nya bisa menjalankan ULE, dan tadi untuk setting ikannya sudah saya cek bisa masuk teman-teman. Ini saya akan matikan dulu. Saya matikan dulu karena tadi harddisknya saya lepas juga ya. Saya akan matikan dulu, saya akan pasang harddisknya dan kita akan coba lagi memorinya. Oke, untuk teman-teman yang perlu file settingan ULE, IGR, OPL, teman-teman bisa cek di video-video saya sebelumnya ya teman-teman. Saya pernah upload juga tentang hal tersebut. Oke, harddisknya sudah saya pasang dan akan kita coba di PS. Kita masuk ke setting dulu. Saya akan aktifkan aplikasi modenya.
Lalu saya masuk ke mas, dan seperti biasa untuk menginjek kita perlu aplikasi Dev21 installer. Dan karena ini silo akan saya zoom ya teman-teman. Saya zoom dulu, saya zoom. Oke. Pakai Dev21 installer. Kita tekan X dan PS2 nya akan mati. Oke. Lalu di sini saya akan tambahkan apa ya, tema ya, tema. Jadi kita nyalakan lagi PS2 nya. Untuk OPL yang saya injekkan tadi adalah versi OPL 1.1.0 ya teman-teman. Oke, ini tadi settingannya tidak saya simpan, jadi untuk menjalankan ULI ini harus dimanualkan ya. Masuk ke aplikasi mode auto. Oke. Kita tunggu dulu, tekan bulat. Lalu temanya ada di micro SD saya, ada di folder THM ya. Ini saya ada 3 buah tema, akan saya kopikan semua. Kita masuk ke path HDD0 ini, dan path HDD nya kok tidak terbaca. Path HDD nya tidak terbaca teman-teman. Kita coba bentar ya. Path HDD nya tidak terbaca. Jadi tadi karena masalah di setting ULE, sekarang masalah lagi di path HDD nya tidak terbaca. Oke, saya akan matikan dulu PS2 nya. Kita coba masuk ke harddisk ya teman-teman. Kita masuk ke boot harddisk, kita masuk setting metrik lagi, kita ubah ke Dev2. Oke, dan untuk install OPL nya berhasil ya. Untuk settingnya kita coba dulu ya, aktifkan HDD nya dulu, karena ini adalah game di harddisk internal. Untuk path HDD nya kita autokan. Saya akan zoom kembali, silo ya. Ya, untuk path HDD nya ini saya autokan, lalu kita oke. Default menunya HDD game, saya simpan dulu. Dan ini untuk semua gamenya yang ada di harddisk internal PS2 ini yang saya isikan ya. Oke, sayangnya harus di zoom ya biar kelihatan. Ada 83 game, ini teman-teman bisa hitung sendiri ya. Ada yang sama gamenya.
Ini harus kita hapus salah satu ya. Region ID-nya juga sama. Oke, sebenarnya tanpa tema juga tidak apa-apa, ini sudah bisa ya teman-teman. Tapi kalau mau lebih bagus teman-teman bisa pakai tema, dan untuk pengisian temanya akan saya skip dulu ya. Karena mungkin hadisnya juga ini mungkin sudah tidak apa ya, tidak kondisinya sudah tidak bagus ya. Jadi untuk part HDD0-nya susah untuk dibaca. Jadi untuk penambahan tema teman-teman juga bisa cek di video-video saya yang lain. Pernah saya upload juga untuk menambahkan tema di harddisk internal PS2 yang pakai boot file OPL. Oke, cukup sekian dulu teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga videonya bermanfaat dan bisa jadi bahan referensi. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.